Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di dalam tradisi agama Buddha, tradisi Mahayana, doa yang ditujukan untuk orang yang meninggal dalam hari yang ke-49 hari adalah hari yang sangat penting sekali. Kenapa dikatakan penting? Karena 49 hari berakhirnya masa transisi, masa peralihan dari beliau hidup, meninggal, kemudian 49 hari ini adalah masa terakhir, masa transisi, dan akan melanjutkan kehidupan-kehidupan di alam-alam lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan atau karma-karma yang pernah diperbuat beliau semasa hidupnya. Secara pasti kita tidak tahu bekal yang dibawa beliau itu mencukupi atau tidak. Maka karena tidak tahu secara pasti, sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami, bagi seorang anak yang berbakti, sekiranya bekal yang dibawa almarhumah orang tua itu kurang, kita tambah bekal itu, kita bantu bekal itu, yaitu dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa bisa dilakukan melalui bermacam-macam dan jenis yang bisa membantu seseorang untuk membantu terlahirnya di alam bahagia. Yang pertama, pada pagi hari ini kita telah membaca Sutra Amitabha maupun Gatha-gatha, sabda-sabda Buddha maupun Gatha maupun Parita adalah kebijaksanaan para Buddha, para suci yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan bagi mereka yang mau belajar, tentunya kebajikan yang diperoleh yang akan didapatkan besar sekali. Kebajikan yang besar itulah yang akan dilimpahkan untuk pertolongan Ibu Sinta Riantike apabila bekal di perjalanan masih kurang. Semoga dengan bekal yang memadai melalui pemanjatan doa Parita, Sutta, dan Gatha, dan juga bekal kebajikan yang lain yang saya dengar mau mempersembahkan jubah kepada anggota sangga. Jubah itu sebagai simbol kebesaran dan juga sebagai simbol bahwa kehidupan yang akan datang agar bisa terlahir menikmati alam-alam yang lain dengan penuh kelebihan-kelebihan. Dan seandainya saat ini pun di alam yang sedang ditempati Ibu almarhumah tidak mempunyai pakaian yang layak, dengan berdana jubah pakaian kepada biku, pasti juga akan segera menciptakan pakaian yang cocok bagi beliau di alam yang sedang ditempati saat ini. Dan juga sebagai rasa bakti juga di depan altar almarhumah dipersembahkan bermacam-macam sajian makanan-makanan. Ini tentunya juga akan mengkondisikan kondisi bahagia beliau, kondisi bahagia yang diciptakan sendiri atas bantuan dari keluarga yang hidup ini, akan mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam surga bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ditinggal kematian orang yang sangat dicintai yang sudah berkumpul sekian lama, sekian puluh tahun, tentunya tidak gampang. 49 hari ini saya kira masih membekas ingatan-ingatan dengan beliau. Namun demikian, apabila keluarga tidak mau larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang amat yang dicintai, pesan Sang Buddha segeralah bisa menerima hukum kematian yang berlaku kepada siapapun. Di zaman Sang Buddha ada salah satu keluarga, ketika ditinggal kematian oleh salah satu anaknya, keluarga ini menunjukkan ekspresi bukan kesedihan yang berkelebihan, namun justru menerima hukum kenyataan, hukum kematian yang dialami oleh salah satu anggota keluarga. Ini sebagai sebuah pelajaran bagi umat Buddha saat ini pun, kita harus siap menerima perpisahan-perpisahan keluarga-keluarga kita. Satu persatu anggota keluarga kita pun akan mati, karena harus tunduk pada hukum kematian yang berlaku universal kepada siapapun. Ada ungkapan dari seorang anggota keluarga ketika ditinggal
oleh anaknya. Beliau mengatakan demikian, seperti seorang anak menangis sia-sia mencapai bulan, begitu pula makhluk yang tidak kekal sia-sia menangisi meninggalkannya kawan. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih yang menempuh jarak yang ia harus jalani? Perumpamaan ini sangat cocok. Seorang anak kecil menangis-nangis ingin mencapai bulan. Tentunya dengan upaya apapun, carapun juga tidak akan bisa terwujud. Demikian pula menangis dengan cara apapun, berhari-hari, berbulan-bulan pun menangisi orang yang mati adalah pekerjaan, perbuatan yang sia-sia. Maka salah satu jalan agar bisa menerima adalah menerima kematian sebagai hukum alam, hukum semesta yang berlaku bagi siapapun. Ada ungkapan lain lagi yang sempat dicatat di dalam kitab suci yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Mengatakan, guci tanah yang pecah, siapakah yang dapat memulihkannya? Begitu juga menangisi yang telah mati, sia-sia akan melakukan. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih yang menempuh jarak yang harus dijalani? Demikian pula kesia-siaan sering kita lakukan pada hal yang kita harapkan tidak mungkin menjadi kenyataan. Semoga dengan peringatan 49 hari almarhumah Sintariyanti ini, suami maupun putranya, putrinya merasa lega dan puas karena hari ini telah menunjukkan rasa baktinya dengan mengirim doa, mempersembahkan persembahan-persembahan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar diterima oleh arwah beliau dan segera mengkondisikan kelahiran beliau di alam surga. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Kita ucapkan selamat jalan, semoga kelahiranmu lapang dan lancar. Sadu, sadu, sadu.